orang penelitian minum makan wadai dulu kenyang dah. Tiba minum dia mulut kita ke masjid ada tuan rumah ada dia nak makan mulut suruh ini jangan maka hidangannya subhanallah undang dalam sampai ayam tu sebelah ngomong di atas piring itu kalau dia sakit Allah bisa terbang belum lagi iwak menyebarang piring seberang sana mulutnya seberang sini kepalanya ulun melihat aja kenyang bisa pulang sudah makan menyesal ulun nggak tahu makan di rumah terangkan dari jadi beratnya ada tapi parut kenyang. Ulun ingat tahun ini mengundang pulang bagaimana ulun iwak nang nyeberang piring tadi ya orang rumah makan ke ulun ya ulun katanya kenapa sebab karena di sana di mana nih tulang kayu ulun bersilah melebar sapanya dijemput langsung dibawanya ke masjid mungkin pikirnya guru ini kan bisa makan atau guru ini sudah makan di rumah langsung dibawanya ke masjid karena semalam itu belum kan makan sedikit aja jadi tahun kedua karena pilih makannya lagi belum menghadang jam 12 apa kunang-kunang atau jadi ya maharahakam makanya apa yang terjadi kita jangan sedih hati apa amalannya sebanyak kalau kita pada meninggalkan surga yang di bawahku maka tidak. Yang kedua yang itu lagi naiknya kamu ya ada kursi lagi hilang kan wahadabal kabri. Yang kedua kalau sembahyang ini dipelihara nanti Allah hilangkan azab kubur. Kalau di dalam kitab Nasaihul Ibad supaya nyaman di alam kubur itu ada 7 macam amalan. Yang pertama al-ikhlas fil ibadah. Kalau beribadah yang ikhlas jangan mengharap apa-apa kecuali hanya mengharap ridha Allah. Ulun pas hendak balik dari ulun pas balik dari Pekalongan hendak hampir memunduk kiai ulun berpesan ujar kiai ulun silahkan hendak balik silahkan hendak berdakwah tapi Jersidin ada 2 pasal. Pertama Mujahidin apabila ceramah, apabila berdakwah, pertama ikam jangan kasar, karena kita pada tahu yang hadir ini siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling dekat dengan Allah kita tidak tahu. Kadang-kadang penampilannya biasa-biasa saja, tapi orangnya hafal Al-Quran. Gus Dur itu orangnya santai, orangnya sederhana, tapi Al-Quran hafal. Beliau santai, maka itu kita tersinggung. Habis ceramah boleh disangui bungkusan 2, 1 ganal, 1 haloi. Cuman penelitian bukan deh. Ini dibagi 2 awan santri atau suraman haji kiai itu. Di kiai kan hati-hati, jangan makan langsung hal. Bertakun supan juga. Akhirnya berpikir guru tadi, ya guru ulun tulak berdua, di bungkusan 2, sebutik haloi, sebutik ganal. Mungkin jadi 6 ganalnya di ulun, 6 haloi hakim santri. Akhirnya sampai di rumah dibagi 2. Yang haloi disuruh santri membawa, 6 ganal dibersihin masuk. Bu Nyai sudah teguringan, bangun sidin. Bu Nyai tangi disik, bangun dahulu. Ini ada oleh-oleh saking pengajian, monggo tidak. Ini ada oleh-oleh dari pengajian, silahkan dimakan. Bu Nyai bangun. Sekali dibuka bungkusan apa isinya? Nasi, ada di lauk. Di sini kemana lauknya? Berarti jadi lauknya di santri tadi. Santri sampai ke
aku oma berhai ayam berpanggang kawan jiwa berpanggang alhamdulillah aja santri orang punya cara luar biasa ulun lagi sebanyak ini bayangkan kayak nasibnya inang bungkusan karena ada tahu dan pasuna dengan keluarganya makanya ulun kemana aja di kamar kalau disamping nasi bungkus ulun kan hendak langsung membagi ke santri ulun tak berjungkuk membuka isu-isu ulun yang mau kita lu bagian santri bukilah ulun yang ceramahnya dapat ayam mau kena halu jangan terpesona penampilan luar maka hati-hati sedikit jangan kasar orang yang kedua sedikit yang ikhlas kemana-mana tuh menerima undangan tuh jangan tinggalkan amplop terus kenapa sebab karena amplop sudah dipikirkan penelitian apa pikiran ini karena sudah dipikirkan berhebat yang memikirkan itu tak isinya sendiri ada apa kita memikirkan sudah ada penelitiannya bagus aja di sini ceramah kemana-mana di sini mau duit kalau kualai penelitian kalian menyangui kayak boleh apalagi boleh beli transit pesawat 2 kali pikir hati bujur bulan jangan satu tempat tambah bulan saja 442.000 berdua santri pakai kucing bulan 40.000 berdua 480 masuk di hotel yang paling murah makan hotel bukan Wisma caranya 65.000 semalaman hanya beberapa pegawai yang murah ibadahnya yang pakai makan sop yang kampung di sebagian penginapan kedua santri pakai teh isinya belum teh panas 50.000 bapaknya 500 lebih deh besok pagi hanya dia pilih pakai kuda sejam setengah sampai di bulan disambut pakai kelutok 40 menit kulik pada Sakwewang sampai ini ke Sakwewang untung belum membuat duit kalau ada membuat duit aku penginapan orang segagah ulun penginapan terhutang apa kata dunia sekalinya ulun latihan yang ikhlas jadi ulun berapa diri ulun enggak membutuhkan hanya sebenarnya ulun mengajar di Al-Baqiyatul Sholihah itu dari tahun 95 murid Pekalongan santrinya baru 34 orang kemudian yang bimbingan belum ada lalu buka pesantren bimbingan oleh ayah pengasuh dapat santri pasti berdua cari guru perempuan dapatlah orang baru pulang dari Jawa Timur mengajar gitu bimbing punya bujang turun bujang punya kayak titik menurut kayak agar ini akan kawin belum jadi wajib bulan-bulan untuk satu untuk anak-anak mengajar karena anak saya untuk keberadaan masih bini keberadaan dapat judul tujuan yang hafal Al-Quran jadi ulangkan dulu jadi ulun latihan ada memikirkan apa-apa sudah ada orang kabur aja yang dulu jangan masalahnya jadi jadikan yang ikhlas jadi ulang-ulang ke satu tempat bisa mulai orang banyak banget dulu kenapa maka banyak mungkin di rezeki pesantren sudah ada yang dulu juga wah ini kami buka taktis nampak taktis makanya gratis dikira minggu akhir 20 dulu aku kamio sekalinya banyak bisa mulai orang bulan-bulan kenapa banyak orang yang mau 10 kali ceramah biasanya hanya ada situ takutnya ada luas berbunyi HP ulun ini telepon oleh penelitian minta maaf dulu itu salah dulu jangan kenapa saya ulun duit wakaf nilai akan duit wakafnya di jamur tapi terjamulan mereka tahu kemati HP itu dan tanya mengambil lemak ulun penelitian ini betul PHP palsu kalau menurut Imam Syafi'i amanah di samping sebagian 5 waktu dipelihara supaya selamat di alam kubur kita diperhatikan anak selamat di alam kubur siapa anak sengsara ada satu siksa di kubur boleh kakak nyawa jadi ya
takabit mana nyaman, adab di pukul bertanggung-tanggung. Amalannya Imam Syafi'i satu, jangan ketujuh memanjirakan air orang, jangan ketujuh yang berjuang, jangan suka menyambung cerita yang pada baik tentang orang lain. Imam Abu Hanifah itu pada pernah menyambung cerita yang pada baik tentang orang lain. Kenapa? Sebab karena cerita itu kadang-kadang tidak cocok dengan kenyataan. Kadang cerita benar-benar dengan kenyataan. Ada kisah kawan ulun. Kawan ulun ini berkisah. Ada orang Banjar lewat di kampung orang kita Jawa. Sekali lewat, ternyata ada orang pengantinan. Yang orang Banjar, siapa yang kawin? Hujat orang Jawa, boten ngertos. Oh, jangan banyak boten ngertos pangkawin. Ada maksudnya kan tahu. Biarlah cerita di mana-mana ada nama pengantin boten ngertos. Kan? Lain dengan kenyataan. Minggu hadapan lewat pulang di kampung yang sama. Ada orang mati, lalu orang Banjar bertakon pula. Siapa yang mati kah? Dia orang Jawa, boten ngertos. Ini kami dia Banjar. Marasnya hanya seminggu kawin sudah mati. Abangnya mati no kritik dari berapa kali kawin. Akan timbul fitnah. Kenapa di antara kita selalu muncul fitnah? Karena ada orang yang suka menyambung cerita pada baik tentang orang. Kita lah mendengar seorang aja. Ada menyaksikan langsung, bisa salah juga. Ada kisah orang pengantin Banjar. Malam pertama anak mengadakan kejutan yang membahagiakan untuk istrinya. Siang pulang untuk dunia, tapi tak belum bangka karena sudah langka, baunya terlalu. Maka bukan sedikitnya, ipar banyak. Anak bukan duit, bukan dua duit saja. Bukan sebiji ipar banyak. Ini namanya ikan kapar masa kuning. Banyak ipar opan. Bukan duit saja. Bukan sebiji yang berlengkap, bau yang berkembang, kubur rapat-rapat, bawa ke kamar. Pasrah hati kita tengah malam yang dibuka. Kamu belum kuningan kan ciuman baunya. Padahal orang kuningan, coba kamar bersebelahan oleh Tuhan. Pahalanya terplik yang paling tipis yang 3 mili. Sedikit saja bergerak ke negara Tuhan. Terpaksa masuk ke dalam kamar beingin berharap kayak tikus termasuk ke tumpukan beres. Sekalinya sudah di atas jam 12 dikira ngantuk Tuhan sudah mungkin. Pokoknya belum. Jadi jangan lagi berbisik kawan bini. Dik, buka. Durian dibuka. Cuman Tuhan salah paham. Jadi Tuhan. Kenapa? Karena banyak yang membuka pada pulang. Jangan dijubut, pulang. Sekali dibuka, kan lengkap loh. Karas pemain. Karena demi Tuhan. Hanya terbuka sedikit sudah karas. Jangan lagi paksa deh. Fisik pemain. Oh, jangan mengacau. Karena kan atau karas fisik mengenai paksa pula. Kan memaksa kamu pas berkelapasan. Lalu tangan kena turi. Aduh, Pak, berdarah. Bila itu aminkan. Aku pada karas kena dipaksa. Ini akibatnya berdarah. Lalu sang laki merasai. Adik nyaman nyomot. Jadi itu kau kenyamanan. Angkat anakku yang cedera. Jadi dia laki bang. Dulu bang tinggian takut ni mama. Tuh hendak dijual. Jadi dia keluar-keluar. Jangan menonton. Anak-anak kebelah kami Tuhan. Pulang. Padahal kan dunia pahamin Tuhan kan lain. Makanya kita sudah apabila ada cerita ada baik jangan disambung. Masih banyak amalan lagi. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ada dibaca belum? Kita baca Rabb apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada dibaca belum? Selawat 500 kali ada dibaca belum? Kenapa kita yang berjiwang? Ayo samsaranya dia menggugurkan ke malam tanggung. Bangkrut kita.
habis amal kita ini diambil orang. Kenapa? Karena kita menyambat kejelekan orang. Kalau amal kita sudah habis, maka justru orang kita yang memikul. Atadruna minal muflis, tahukah engkau jadi siapa orang berkuat? Ya, kan tujuannya berarti satu. Yang kedua, amalan di alam kubur supaya jangan karena hasad dengan keberhasilan orang. Kenapa? Karena rezeki dan karena apa buruk. Untuk apa kita dengki dengan orang? Rezeki itu yang Imam Syafi'i ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita tetap abad kita. Kalau punya orang tetap punya orang. Sehebat apapun kita ini kadang-kadang bisa menembus pagar takdir Allah jajan. Siapa yang sanggup menembus pagar takdir Allah jajan? Ada diceritakan orang dulu itu kan bisa beramal nasib sekali ujung, sekali luput. Jadi diramalkan orang, anak orang ini bakal mati di sabar budaya. Aku tandainya anak di sabar budaya. Akhirnya pindah ke pegunungan. Rumah di tepi sungai dijual. Garnal anak bisa membeli begawi. Mengangkat cangkul tanah, cangkul batis. Empiksi, benana, buruk, mati kurangnya. Setelah diteliti kenapa anak ini mati karena cangkul, sekarnya cangkulnya cap buaya. Lepas buaya lalu buaya dengan menyambar. Makanya maka cangkul jangan cap buaya, cap buaya menjadi kalau menyambar akan mati. Ada kisah dua. Orang dapat di YouTube, jadi media di dramanya. Ada kisah, tapi kenyataan kayaknya. Adul katanya. Adul ini kawan baik dengan malaikat Israel. Pokok banget, akrab kawan. Jadi malaikat Israel ini selalu mengunjung kawan Adul. Suatu saat malaikat Israel melihat nasib Adul ini esok bakal dicabut nyawanya. Ya malaikat Israel ada nyaman, kawan-kawanan mencabutkan bebannya. Maka datanglah malaikat Israel bilang, mengingatkan Adul siap-siap esok tiang giliran dicabut nyawa. Baik Adul, kawan apa yang aja? Kan kita kawan juga. Kawanan kan bisa berunding. Pada kawan, malaikat nama tiang di atas diperiksa oleh Adul. Bawah 45 tahun, 10 tahun akan datang. Ada garansi hak paling dua, maka kita tangga buat Adul. Ya Adul awal begitu buat pihak. Pihak ada tanggung jawab, kita kawan juga. Di rumah kita tahunya, rumahnya kebetulan pihaknya itu ada dua.